Kementerian Perindustrian bertekad mendorong terciptanya tenaga kerja Indonesia yang terampil sesuai dengan kebutuhan dunia usaha melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. Hingga saat ini telah terdapat 2.612 SMK yang terlink and match dengan 855 industri yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kami ingin melingkan 2.612 SMK dengan 855 industri yang sudah berjalan 2 tahun ini, dan next ke 5 tahun ke depan kita akan mengimplementasikan agar program Link and Match itu sesuai dengan target, yaitu bisa menciptakan tenaga kerja industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri. Melalui program ini, para guru maupun siswa akan mendapatkan pelatihan dari lembaga pelatihan terakreditasi serta industri. Di samping penerapan kurikulum yang selaras dengan industri dan pemberian sejumlah alat pendukung praktek. Sejauh ini karena ini baru terhitung 2 tahun terakhir ya Mbak ya benefitnya itu SMK yang sudah kita linkkan dengan industri itu mendapatkan beberapa fasilitasi dari kementerian kami, yaitu guru-gurunya itu nanti kita latih di lembaga training dan magang di industri. Ini sudah berjalan. Kurikulumnya pun sudah kita buatkan kurikulum yang selaras dengan apa yang dibutuhkan industri. Dan beberapa alat juga sudah kita coba berikan kepada mereka. Jadi sebenarnya program Link and Match itu program yang tidak satu arah dan satu bagian yang terpecah, tapi menjadi satu bagian yang komprehensif, yang ujungnya nanti adalah lulusannya itu bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Praktisi vokasi Yohanes Klimakus Sutama mengatakan, penting bagi Indonesia untuk mencontoh success story negara lain yang menjalankan dual vocational system agar tercipta tenaga kerja kompeten. Orang sering bilang TEFA. TEFA sendiri kan singkatan dari Teaching Factory. Nah, TEFA itu sebetulnya jalan keluar ketika suatu sekolah vokasi atau politeknik tidak mempunyai partner untuk menjalankan atau melatih mahasiswanya atau siswanya menjadi terampil di suatu industri. Nah, institusi perlu membuat teaching factory. Nah, teaching factory sendiri pengelolaannya juga harus profesional seperti industri. Itu kurang lebih ya. Jadi memang saat ini memang masih ada kekurang seragaman pemahaman mengenai TVET itu sendiri, baik di level menengah ataupun di pendidikan tinggi. Lalu pemahaman yang sifatnya umum-umum dulu, bagaimana pendekatan pengajaran, metode, lalu pembebanan pada setiap semester, itu juga harus benar-benar melihat pada sukses story-nya negara-negara yang menjalankan dual vocational system. Uswatun Hasanah, Danang Sutowijoyo, Televisi Edukasi.